Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, salah satu kekayaan dari ilmu di negeri kita adalah ilmu hipnosis atau hipnotis. Kemudian dan itu berkembang hingga ada 5 organisasi besar yang membawai peminat, penggiat dan ahli terapis dengan ilmu ini. Alhamdulillah kita ketemu salah satu ahlinya di sini, yakni Muhammad Suluh SE CH CHT CNLP MTHT. Nah, ini nanti bisa dijelaskan. Nah, gelar-gelarnya ini, kemudian proses untuk mendapatkan gelar ini. Nah, monggo silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bung Agung. Ya, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah terima kasih bisa bertemu ya di suasana yang sangat harmonis ini. Beliau sangat luar biasa. Ya, baik, sahabat, berbicara soal hipnosis seperti yang disampaikan oleh Bung Agung tadi itu, ini sangat besar sekali manfaatnya, Bung Agung, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau kita bedah secara luas, hipnosis itu 24 jam. Saya ngomong 24 jam. Sebetulnya kita sudah dalam kondisi hipnosis ya, karena hipnosis yang paling dasar pemahamannya adalah titik fokus manusia pada sesuatu itu sudah masuk kategori orang yang terhipnosis ya, pada apapun ya. Ibu-ibu sedang masak jelas fokus pada masakannya, berarti terhipnosis. Nah, itu. Nah, hanya saja ketika ini memang harus dibedah kemudian dimanfaatkan pada ranah psikologi, ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar di masyarakat, sampai muncul mitos-mitos karena tontonan-tontonan yang sebelum-sebelumnya lah ya. Dipikir nanti hipnosis itu bisa mengorek rahasia seseorang. Apakah itu salah? Ya, kapasitasnya bukan menyalahkan atau membenarkan, tapi itu baru salah satu terkecil dari manfaat ilmu hipnosis. Nah, hipnosis itu sendiri sebetulnya adalah sebuah cara, adalah sebuah bahasa yang menjadi jembatan seseorang untuk dalam satu titik. Jadi saya contohkan paling gampang gini, agar anak menjadi pintar ya, maka dibutuhkanlah yang namanya pengkondisian bahasa dari orang yang melakukan pendampingan, entah itu mentor, coach, guru dan sebagainya, sehingga anak tersebut rajin belajar. Nah, endingnya rajin belajar. Cara penyampaiannya inilah yang disebut dengan mekanisme hipnosis, dengan terlepas dari apapun. Nah, lalu apa sebetulnya yang harus kita pegang dari sisi hipnosis tersebut? Jadi yang harus kita pegang dari sisi hipnosis tersebut adalah tentunya masing-masing seseorang itu kan harus berdaya, harus bisa mengangkat potensinya. Karena berdaya adalah hak segala bangsa kan gitu. Nah, ilmu hipnosis tersebut ketika sudah dipahami, nantinya harapannya bisa memberikan pemberdayaan pada dirinya. And so, apa sih sebetulnya tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya? Tahapan-tahapan yang harus dilakukan seseorang ketika mau belajar hipnosis secara disiplin ilmu hipnosisnya ya. Ada CH, Pak Agung. Nah, ya, nah itu. CH ya. CH itu Certified of Hypnosis. Jadi sertifikasi kepada orang yang sudah belajar hipnosis itu akan mendapatkan gelar CH. Nah, sedangkan CHT ya, CHT itu adalah Certified of Hypnoterapinya. Jadi kalau CHT itu memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan tugas membantu orang lain dari sisi hipnoterapinya. Nah, atasnya lagi ada CI, Certified of Instruktur ya, instruktur. Itu yang punya hak mengeluarkan sertifikat ya, seperti itu. Nah, kemudian ini dijenjang. Kalau di gelar saya ada CNLP. CNLP itu Certified of Neuro Linguistic Programming. Jadi Neuro Linguistic Programming itu adalah pemrograman pikiran bawah sadar ya, yang dilakukan seseorang baik itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, NLP. Nah,
Kalau MTHT ya ini yang menarik karena tadi openingnya adalah dari Belambangan ya. Nah itu ya. Jadi ini adalah sebuah kajian dari ilmu psikoterapi, salah satunya adalah hipnosis ya, kemudian dibantu dengan NLP dan sebagainya, ego-state terapi kalau sahabat-sahabat ada yang memahami itu. Ini kemudian kami memahami bahwa ada MTHT itu Master Tawangalun Healing Therapy. Ya. Kenapa itu gelar ada di saya? Karena terus terang saya bersama teman-teman yang mengupas sejarah Tawangalun ya. Ternyata Tawangalun itu meninggalkan dua hal penting. Yang pertama adalah untuk perkembangan ilmu psikologi, dan yang kedua adalah untuk pengembangan ilmu kepemimpinan. Jadi leadership of Tawangalun itu ada, ya kan? Nah, kembali ke Tawangalun Healing Therapy ini tadi. Ternyata ketika dari sejarahnya perjalanan yang Prabu Tawangalun dimulai dari Romo Bayu, kemudian ke Persemedian, lalu ke situs Kepelecutan, dan terakhir pada situs Makutoromo, itu adalah alur yang memberikan dua hal tersebut, Bung Agung. Nah, kebetulan karena memang basicnya di psikologi dan berdasarkan ilmu yang sudah mendasari kami di bidang hipnosis dan NLP, maka ini akan kami alhamdulillah bisa kami breakdown menjadi sebuah teknik terapi yang hanya cukup dalam tempo 15 menit ya, bisa menyelesaikan trauma, depresi ataupun fobia. Nah, ini menarik saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya yang paham sejarah Tawangalun di bumi Belambangan. Siap, betul. Nah, ini dengan ragam ilmunya tadi itu, nah karenanya Muhammad Solo ini beberapa kali menjadi narasumber di berbagai kesempatan maupun outbound ya. Siap, outbound. betul. Nah, dan juga seminar-seminar parenting untuk orang tua maupun guru-guru TK. Ya. Nah, memang ya untuk CHCHT ini untuk bisa sertifikasi sangat amat bisa. Betul itu fondasi. Sehingga kalau itu memang dipegang sama orang tua itu paham bagaimana membangun komunikasi yang efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif antara orang tua dan anaknya. Nah ini, kemudian sangat penting. Konon se-Indonesia ini ada lembaga hipnotis. Ya, ini kan banyak ya. Nah, kemudian di Banyuwangi ternyata ada lagi yang Tawangalun ini. Nah, ini kami mohon tanggapannya ini, Nah, bagaimana kalau ada lembaga lain di luar jenengan di Banyuwangi ini mau mengadakan pelatihan? Nah, kebetulan akan ada pelatihan 8-9 Januari ini di Tugung Sempu. Nah, dengan menghadirkan narasumber yang menggeluti sebagai founder Satwika. Nah, Satwika dan di lembaga besarnya itu Perhisa. Nah, ini bagaimana menurut jenengan? Nah, ini. Jadi tanggal 8 sama 9 besok itu sebetulnya adalah titik yang sangat bagus ya, titik hari yang sangat bagus bagi Anda yang memang betul-betul bisa memahami bahwa ternyata ketika kita belajar hipnosis kita bisa paham ya, mulai dari komunikasi efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif ya, itu yang pertama. Yang kedua juga bisa memahami bagaimana mempengaruhi orang lain tanpa orang lain merasa dipengaruhi. Nah, itu belajarnya di hipnosis ya. Jadi ini sudah mulai spesifik yang mengarah kepada pemberdayaan dirinya ya. Walaupun tadi di opening saya menyampaikan 24 jam juga dalam kondisi hipnosis, tapi kebanyakan belum sadar dan belum bisa memberdayakan dirinya. Nah, ketika nantinya bisa ada waktu dan kemudian memang berkenan gabung di acara tersebut yang sangat luar biasa ini, saya yakin ya Anda akan bisa memahami bagaimana membangun komunikasi yang efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif. Ditambah lagi mempengaruhi orang lain tanpa orang lain merasa terpengaruh. Nah, kemudian saya akan turut membantu sebagai EO di acara tersebut ya. Nah, pinginnya tindak lanjut dari pertemuan itu bagaimana yang berminat itu di bumi Belambangan ini bergabung, berkumpul hingga
walaupun kita tidak menginginkan, seandainya terjadi bencana alam atau bencana sosial, bisa menjadi satu tim gotong royong sebagai healing trauma bersama BPD, nah suatu misal BPN. Nah itu memungkinkan ya. Baik, ide yang sangat luar biasa. Terima kasih apresiasinya ya, dan ini saya yang sangat kami harapkan ya. Kenapa saya katakan kami? Pembedah dari Tawangalun Healing Terapi yang merupakan sebuah mekanisme proses psikologis dan psikoterapi kepada seseorang ya, memang ada beberapa orang, makanya istilahnya kami mengucapkan terima kasih dan semoga ini bisa terwujud, dan harapannya nantinya kalau memang teman-teman ya, sahabat-sahabat semuanya yang bisa bergabung pada tanggal 8 dan 9 ya 8 dan 9 Januari besok itu bisa membuka diri untuk bergabung bersama-sama. Di sisi lain hipnosis yang sudah dipelajari selama 2 hari tersebut untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi di sisi lain ketika berkumpul nanti kita bedah dan kemudian kita membumikan yang sudah kami dapatkan dari perjalanan yang Prabu Tawangalun yang saya ceritakan tadi, dan ini amat sangat luar biasa. Nah ini satu lagi mohon klarifikasi, kan orang yang mempelajari ilmu ini bukan dokter, bukan dukun, tapi konon bisa menyehatkan. Kalau saya tidak bilang menyembuhkan. Nah ini memang juga ada pelajaran ilmu itu ya. Hingga ya didatangi orang atau seandainya ada sesuatu niat menolong untuk memulihkan lagi, mengafiatkan lagi. Memang ada ilmu itu. Ya, jadi begini, ya, pilar pemikiran awalnya yang sudah diyakini juga oleh para dokter, saya yakin ya, dokter-dokter pun pasti akan mengamini bahwa 90% penyakit itu berawal dari pikiran, 10%-nya baru dari bakteri, virus dan kawan-kawannya, ya. Nah, kenapa saya katakan 90% dari pikiran? Ya, karena ketika pikiran ini ada sesuatu hal ya yang memang tersimpan di bawah sadarnya. Jadi, pikiran yang biasanya menjadikan pemantik untuk sakitnya seseorang itu biasanya ada di pikiran bawah sadarnya. Ya, kebanyakan orang ojo akan mikir kan gitu. Oh, jangan kebanyakan mikirlah kamu. Dia pasti jawabannya mikir apa? Enggak pernah kan gitu biasanya. Nah, pikiran sadar menyatakan tidak berpikir apa-apa, ya. Tapi yang harus extra warning itu adalah di pikiran bawah sadarnya. Dan ini ketika nantinya menjadi, kami menyebutnya blok mental, Bung Agung, ya. Blok mental atau mental yang sudah terkunci itu yang sifatnya negatif, ya. Itu akan menjadi pemantik untuk sakitnya seseorang pada bidang-bidang tertentu. Nah, Menso kalau yang disampaikan Bung Agung tadi itu sangat tepat sekali ketika kita sudah belajar hipnosis ya apalagi saya dengar di pelatihannya ada langsung dapat 2 gelar ya. Nah, luar biasa itu dapat 2 gelar. Jadi gelar CH dan CHT ya. Jadi Anda yang bergabung nantinya pasti sudah akan memiliki hak untuk melakukan sebuah proses terapi berbasis ilmu hipnosis. Termasuk parenting. Termasuk ke parenting, betul sekali. Parenting, ilmu gerakan smart parenting yang saya dirikan pun itu basic ilmunya juga ilmu hipnosis dan NLP tadi ya. Nah, kembali ke sakit tadi itu, ketika kita sudah membantunya nantinya melepas satu persatu blok mental ya, otomatis nantinya akan menjadi lebih sehat tubuhnya. Ya kan, kenapa? Pikiran mempengaruhi fisik dan fisik juga akan mempengaruhi pikiran. Jadi sistemnya bolak-balik kayak gitu. Ya. Kalau bahasa teman-teman itu yin yang gitu, keseimbangan gitu ya. Nah, artinya sangat tepat sekali ketika sebuah event yang dikawal oleh Bung Agung ya, beliau menjadi inisiator pelaksanaannya, jadi EO-nya ya, untuk diikuti. Kenapa? Karena memang manfaatnya sangat luar biasa. Betul, sangat luar biasa. Nah, baik saudara-saudaraku, tetap jaga iman, jaga imun, tetap aman. Amin. Ojo lali like, subscribe, dan share. Share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.